Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan Miftahul Liqa ya. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Semoga nanti kita mudah dalam menjawab pertanyaan para malaikatnya. Amin. Amin. Jamaah yang saya muliakan, santriwan dan santriwati, ada beberapa kabar gembira yang ingin saya sampaikan. Pertama, pesantren kita ini sudah sampai Singapura. Dua hari yang lalu saya di WA oleh murid saya yang ada di Singapura. Dia bilang, Ustadz, kami mau berinfak untuk pesantren Al-I'tisam. Wah, terima kasih nih, saya bilang. Dari mana tahu, saya bilang. Cuma saya nggak tanya dari mana tahu. Oh iya boleh, dia minta rekening, saya kasih rekening. Terus begitu gak lama dia bilang, Ustadz, kami sudah transfer 3,5 juta. Itu nanti rencananya untuk beli kamera ya. Sebab ini dipakai handphone. Handphone ini bukan untuk kamera merekam sebenarnya. Jadi kalau dia sudah panas dia mati sendiri ya. Nah kemarin kita cari harga kamera itu Nikon yang bagus itu 7 juta. Masih kurang. Jadi para santriwan dan santriwati yang ingin berwakaf ya, dibuka ya untuk kekurangan yang 3,5 juta lagi nih ya. Itu berita pertama. Berita kedua, Senin depan kita libur dulu pesantren. Kenapa? Tanggal merah ya. Jadi karena kita pesantren, tanggal merah libur kita. Sekolah tanggal merah libur. Kenapa libur? Karena hari Minggunya kan kita Maulid Nabi di sini ya. Ustadz Fadlan Garamatan ya. Nah mungkin panitia mungkin lelah, capek ya pengen istirahat. Dan pertimbangannya kan karena hari Senin libur, siapa tahu para kakek dan nenek ini dibawa jalan-jalan sama cucunya gitu ya. Nginap di mana, di puncak gitu kan misalnya. Nah, jadi hari Senin pesantren diliburkan karena tanggal merah ya. Dan seterusnya nanti kalau tanggal merah pesantren diliburkan. Kayaknya ingat sekolah zaman dulu ini. Kalau udah libur itu senang banget rasanya gitu ya. Baik, kemudian ya. Jadi yang sore libur, nanti Kamisnya libur lagi jalan-jalan. Oh iya, betul. Kamisnya libur lagi. Kenapa? Karena berangkatnya jam 6 ya. Habis subuh berangkat ya. Apa jam 6 lah ya. Jam 6. Yang sudah confirm ada 42 orang ya. Ini lebih dari angka 40, itu udah luar biasa ya. 42 orang. Kita akan rihlah ya. Nanti sebelum berangkat niatkan untuk menambah kesegaran rohani ya. Jadi kalau mau berangkat rihlah itu niatkan untuk kesegaran rohani. Karena memang ini adalah salah satu anjuran dalam Islam. Fantasiru fil ard ya. Berjalanlah di muka bumi ya. Bila perlu kita keliling dunia ya. Bila perlu ya.
Nah, nanti mungkin tahun depan kita rencanakan kita umroh bareng gitu. Nabung dari sekarang. Jalan-jalannya jangan gemar-gemar doang gitu ya. Jadi kita umroh bareng, kita buat pesantren Al-Itisam di Madinah. Kita buat ngaji Al-Itisam di Mekah gitu. Itu. Ya. Jadi kita tidak sekedar pesantren, kita adalah komunitas. Sekali lagi kita adalah komunitas. Komunitas itu guyub, ya, guyub. Ada persatuan hati di sini. Ta'alif qulub itu muncul ya, kalau kita komunitas. Baik, para santriwan dan santriwati, kita masih membahas masalah fikih wakaf. Tapi kali ini saya akan bahas kasus wakaf, yaitu Rumah Sakit Islam Bogor ya. Ini supaya para santriwan dan santriwati juga mengenal lebih dekat dengan Rumah Sakit Islam Bogor. Ini judulnya 1 jam lebih dekat dengan Rumah Sakit Islam Bogor ya. Nah, ini Rumah Sakit Islam Bogor ini adalah rumah sakit berbasis wakaf ya. Sekali lagi, rumah sakit berbasis wakaf ya, di mana yayasannya bukan yayasan keluarga, bukan pemilik ya, tidak ada pemilik tertentu, pribadi-pribadi tertentu ya. Rumah sakit Islam ini adalah milik umat. Nah, milik siapa? Milik umat, karena umatlah yang membangun rumah sakit Islam ini. Nah, motonya adalah lancar sehat syariah ya, lancar ibadah, kuat akidah ya. Sorry, ini dalam bahasa Inggris ya. Karena ini saya nggak sempat buat versi Indonesianya nih, karena ini yang saya sampaikan di depan Duta Besar Uni Emirat Arab beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita datang ke Kedutaan Besar Uni Emirat Arab, kita presentasi dan saya yang presentasi, jadi mohon maaf masih dalam bahasa Inggris. Nah, profilnya namanya kok jadi Bogor Islam Hospital, Rumah Sakit Islam Bogor ya, RSIB ya. Alamatnya Jalan Perdana Raya nomor 31. Nomor berapa? 31. Rumah saya. Nomor berapa? 31 ya. 31 rumah saya ya. 22 rumah sakit gitu ya. Itu alamat teleponnya, itu alamat emailnya, teleponnya, websitenya. Dan ini rumah sakit tipe C ya. Lalu akreditasi rumah sakitnya paripurna bintang 5 ya. Jumlah tempat tidur 114, jumlah dokter 60, dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi ya. Jumlah karyawan kita 325 orang ya. Jadi rumah sakit ini menghidupi 325 orang. Kalau dia ada istri, ada anak 2, berarti kurang lebih 1000 orang ya. Nah, makanya ini kita harus terus pertahankan dan terus kembangkan rumah sakit ini. Luasnya 7.055 meter persegi, jadi nggak sampai 1 hektar juga ya, sempit gitu. Makanya kita usahakan naik ke atas, bukan ke samping tapi ke atas. Luas lantai 8.523 meter persegi ya, karena dia 4 lantai sekarang yang paling tinggi ya. Pendiri daripada Rumah Sakit Islam ini adalah ulama-ulama kita, Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya. Ini dua-duanya jadi nama jalan di Bogor sekarang. Depan Soleh Iskandar, Yasmin ke sana Abdullah bin Nuh ya. Lalu itu Bagus Hasan Basri, ini ketua MUI Kota Bogor ya, yang saya pernah bertalaki ke beliau ya. Saya pernah belajar privat ke beliau nih waktu saya dulu muda-muda ya, sama Ustaz Sambo kita berdua ke rumahnya ngaji gitu ya.
belajar baca kitab, terus terjemahin model-model talaki. Dan ini beliau ini santri di Mekah tahun 1939 itu udah santri di Mekah. Ya, ketika itu dia naik pakai kapal laut 2 bulan baru sampai Mekah. Ya. Dari Jakarta, ya. Zaman penjajahan belum merdeka, ya. Kemudian direktur pertama Dr. Suwarna, mungkin pada ingat ya, kalau orang Budi Agung ingat itu Dr. Suwarna sekarang udah almarhum. Dan ini berdiri pertama sekali tahun 82. Jadi sepertinya Budi Agung belum ada itu. Ya, yayasannya ini ya, yayasannya tahun 82, 21 Februari 82. Yayasannya berdiri, Budi Agung belum ada. 83 kan. Setahun kemudian barulah jadi Budi Agung, ya. Rumah sakitnya kapan? Nah, rumah sakitnya 84, ya. Jadi pada 84 itu klinik kecil aja. Ini yang sebelah kiri nih, masih ingat gak nih bangunannya? Nah, kalau penghuni lama Budi Agung pasti ingat, ya. Oh iya, ini dia lewat dulu begini aja, dia klinik kecil aja, ya. Puskesmas bukan, klinik kecil aja. Nah, sekarang sudah jadi begini, coba ya. Kan satu perkembangan yang patut kita syukuri ya. Nah ini ya, ini pertimbangannya di Bogor ini belum ada rumah sakit syariah ya. Dan kemudian pada tahun 91 rumah sakit Islam Bogor itu di launching ya, atau di apa namanya itu, diresmikan lah menjadi rumah sakit itu tahun 91. Jadi yayasan berdiri 82, rumah sakit 91 dengan tempat tidur 24 ya. Jadi sangat terbatas, dan sekarang sudah 114 tempat tidur ya. Jadi kurang lebih dalam jangka waktu 30 tahun udah nambah hampir 100 tempat tidur ya. Dan saat ini 90% pasiennya itu BPJS. Jadi memang pasien di rumah sakit Islam ini 90% itu BPJS, 5% asuransi, 5% lagi umum dan duafa atau miskin yang tidak bayar ya. Dan itu ditanggulangi oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Nah, visi dan misinya adalah menjadi, ini kalau visi itu kan ke depan ya, mungkin 50 tahun lagi ya, atau 30 tahun lagi ya, atau 10 tahun lagi misalnya, lebih dekat, menjadi rumah sakit Islam yang terpercaya dan berkualitas ya. Nah, terpercaya dan berkualitas bagi siapa? Bagi umat muslim tentunya kan, bagi umat muslim ya. Nah, kita tidak ingin apabila kemudian pasien sakit kemudian dibawa ke rumah sakit yang non muslim, kemudian meninggal, ada perdebatan misalnya ya, ada perdebatan sudah dibaptis misalnya ya. Nah, kita betul-betul mengharapkan di rumah sakit Islam ini orang-orang muslim ya, itu kalau sakit datanglah ke rumah sakit Islam. Setidak-tidaknya menyelamatkan akidah. Kalau meninggal kan bahaya soalnya itu. Akhir hidup kita, kalau kita nggak jelas akhir hidupnya, Masya Allah ya. Nah itu makanya ketika ibu saya sakit kemarin itu ya, tahun lalu itu, saya di rumah sakit Islam ya, ibu saya sempat bilang, ini kenapa tidak rumah sakit lain gitu. Saya mikir ke rumah sakit lain kalau kondisi sudah kritis ya, saya kalau ada apa-apa saya nggak bisa pastikan gitu. Tapi kalau rumah sakit Islam saya bisa pastikan bisa ditalkinkan.
Dan memang alhamdulillah begitu menjelang akhir itu saya ditelepon ya untuk datang ke Masjid Islam dan saya sempat mentalkinkan. Ya. Nah itu menurut saya suatu kebahagiaan dari seorang anak kepada ibu ya, apalagi ibu yang melahirkan kita ya, sebagai penghormatan terakhir ya. Nah jadi kita ingin rumah sakit itu menyelamatkan akidah kalau dia meninggal dunia. Kalau dia sehat dia masuk masjid, sehat dia bertambah soleh lah, bertambah taat bikinnya kita ya. Nah misinya apa? Pertama menyediakan pelayanan yang berkualitas ya. Nah ini terus kita usahakan lewat upgrading daripada karyawan, pelatihan ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam ya. Kalau RSIB itu R-nya ramah ya. Jadi yang pertama yang ditekankan itu ramah ya. Nah memang di sana sini ada beberapa yang kita temukan ada komplain-komplain ya. Nah itu kita terus perbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas. Nah ini yang menjadi concern yayasannya. Karena kalau yayasan itu tugas utamanya adalah bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana. Ya, kalau direktur atau direksi, bagaimana menjalankan manajemen keseharian. Ya, nah yayasan tidak intervensi ke everyday activity ya, tapi concern kepada bagaimana membangun, bagaimana meningkatkan alkes-alkes yang baru gitu ya. Itulah tugas daripada yayasan. Kemudian yang keempat, membangun kerjasama dengan beberapa lembaga. Nah ini yang kita coba ke berbagai kedutaan kemarin ya. Kita sudah ke kedutaan Turki dengan duta besar, kedutaan Uni Emirat Arab dengan duta besar ya. Minggu ini kita coba ke kedutaan Kuwait dengan duta besar juga ya. Itu dalam rangka kita menjalin hubungan ya. Nah lalu yang kelima ya, membuat iman, Islam dan ihsan sebagai budaya organisasi ya. Ini strukturnya. Jadi ketua pembinanya Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafiduddin ya, dengan beberapa pembinanya banyak ya. Kemudian ketua yayasannya Pak Dwi Sudarto, Dr. Insinyur Dwi Sudarto. Wakil ketua saya sendiri dan Pak Muhammad Alawi Yusuf. Lalu sekretaris Dwianto dan bendaharanya Pak Puji Kurniawan dan Pak Suwarso ya. Lalu Dewan Pengawas Prof. Iding, Pak Edi Tasman dan Pak Adriansa, dan kemudian Board of Trustees istilahnya Pak Sofyan Basir. Ya, Sofyan Basir ini mantan direktur PLN, mantan direktur BRI, mantan direktur Kopin, banyak lah jabatan sebelumnya. Dan Pak Sofyan Basir ini kemarin berwakaf lift ya. Lift rumah sakit Islam itu butuh 700 juta, dia setengahnya. Ya, beliau masih kurang setengahnya, udah saya nutupin ya. Jadi sekarang lift dari sudah operasi di Gedung Baru dengan katanya Pak Dadan dan Pak Bambang. Lalu divisi strategik ini Pak Hanif Salim, orang Kemenlu, yang menghubungkan kita dengan beberapa kedutaan itu Pak Hanif Salim ini ya. Lalu Pak Heri Hasanuddin dan Pak Syarifuddin ya. Saya nggak bahas begitu tentang apanya ya, CV-nya. Nah, ini manajemennya. Direkturnya sekarang Dr. Enong Alfian Sutadi ya, beliau pernah menjadi direktur rumah sakit di
rumah sakit lain ya, rumah sakit Aisyah dan lain-lain. Dan beliau awal-awal dulu di Masjid Islam Bogor juga, jadi bukan orang baru ya, orang lama. Terus tempat lain baik lagi. Wakil direkturnya ada 2 orang, ada Dr. Gigi Haji Hajah Dewi Wiana yang rumahnya sebelah almarhum depan Pak Bustomi rumahnya. Ya. Kemudian wakil direktur yang kedua Dr. Suyanto yang ngisi tentang geriatrik kemarin ya. Saya Dr. Kurniawan MKS dan chairman daripada medical committee-nya Dr. Wijayanto. Ini Dr. Enong ya, Alfian. Nah ini kenapa Bogor? Bogor ini menarik ya para santri dan santriwati. Bogor ini punya 2 istana. Istana apa itu? Istana Bogor atau lagi? Batu Tulis. Nah, itu jarang tahu tuh. Istana Batu Tulis yang dulu sempat heboh kan? Kenapa heboh dulu? Ada 2 dulu istana. Bukan dulu. Di Bogor ini ada 2 istana. Istana Bogor dan Istana Batu Tulis ya. Apalagi sekarang presiden sering tinggal di Bogor ya. Nah, jadi Bogor ini menjadi begitu strategik ya. Dan kalau kita lihat jumlah populasi di Bogor ini 7,8 juta. Bogor kota dan Bogor kabupaten total ya 7,8 juta. Ini sama dengan 1 penduduk Singapura. Ya, jadi Bogor ini 1 Singapura ini. 10 kali Brunei. Udah ada pernah ke Brunei? Bapak udah ada ke Brunei? Iya. Kalau kita ke Brunei kita kayak pulang kampung. Habis maghrib sepi, ya. Mau jalan-jalan kemana? Ya. Saya udah 2 kali ke Brunei itu. Iya, 2 kali. Aduh, sepi ya. Tapi bagus juga sih, orang-orang sana tidak mau kerjanya ya. Sebelum maghrib harus sudah pulang. Ya. Karena memang dijamin sama negara, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Jadi kalau orang Brunei sakit, kemudian tidak bisa diobati di Brunei, harus dibawa ke Amerika misalnya, seluruh biaya dari negara. Siapapun warganya itu ya. Makanya ada beberapa orang Indonesia yang hijrah ke Brunei ya. Biar makmur ya. Nah lalu jumlah orang miskin di Bogor itu 7,8%. Jadi kalau secara angka 79.000 itu yang miskin ya, 79.000 orang ya. Banyak apa dikit tuh? Banyak lah ya. Jumlah masjid di Bogor ini 2.510. Banyak. Jumlah musola 2.082. Bogor total, kota dan kabupaten jumlah gabung. Jadi jumlah totalnya ya masjid dan musola itu 4.592 ya, hampir 4.600 ya. Kalau satu masjid satu ulama atau satu ustadz berarti ada 4.600 ustadz kan? Dan tidak semuanya punya duit. Nah itu dia persoalan ya. Jangan dianggap ustadz-ustadz yang di desa-desa itu kaya-kaya gitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi panggilan dari ulama dulu. Sebenarnya Rumah Sakit Islam Bogor ini didirikan untuk ulama dan orang miskin, tujuan awalnya itu. Makanya begitu kita petakan lagi
Berapa sih sebenarnya ulama di Bogor? Kali aja dengan jumlah masjid minimal kan? Belum yang punya pesantren nih. Pesantren banyak banget di Bogor. Ya, jadi jumlah ulama di Bogor ini banyak sekali, ya. Nah, kemudian itu Ustaz, yang persentase orang miskinnya yang terlalu besar itu 7%. Nah, kalau 10% aja itu 7 juta kan 700.000, jadi cuma itu nggak sampai 7%. oh 0,7 berarti ya. 0,7 ya. Atau ini angkanya salah nih, yang hitungnya salah nih. Bukan persennya yang salah ya. Bukan persen yang salah, ngitung yang salah ya. Kalau 0%-nya benar berarti angkanya lebih 10%. Sebab kalau total Indonesia itu miskinnya 9%. Jadi Bogor itu masih di bawah rata-rata nasional, ya. Nanti kita lihat, berarti kalau 78% berapa tuh? Kali 7 500.000 ya? 500.000 Mas ribuan. ribuan. 10% 700.000. Iya. Itu kalau orang bank cepat. Gitu-gitu dua kepala sebenarnya. Baik. Kemudian nah ini dia ya. Jadi di rumah sakit Islam ini poliklinik spesialis bedah ya, obstetrik. Ini saya apa ini ya? Obstetrik ini apa Bu? Dokter kandungan ya, ginekologi, internal medicine, pediatrics ya, lain-lain. Nah nanti kita lewat aja lah ya. Nah, lalu sini ada dokter 60 ya, dokter umum 18, dokter gigi 4, dokter spesialis 38. Ya ini spesialisnya nih ya, mata, jantung, saraf, ya, apalagi kulit, penyakit dalam, anestesi, ya, urologi, kesehatan mental juga ada ya, yang agak-agak mereng-mereng dikit ya. Orang mereng bilang mereng-mereng dikit ya. Nah, bisa berkonsultasi ya, yang konslet. Nah ini akreditasinya untuk rumah sakit Kars ya, bintang 5 paripurna. Kemudian untuk wakaf itu sudah ada dapat izin dari Badan Wakaf Indonesia ya, legalitasnya sudah ada ya. Makanya kita declare kita adalah rumah sakit berbasis wakaf ya, karena sudah dapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kalau dari sisi makanannya ya, dapurnya sudah dapat sertifikasi halal dari MUI. Jadi ini juga penting ya, orang sakit dikasih makanannya yang haram kan repot juga. Ya, udah ada halal. Ya. Kemudian ya ini ya. Jadi kalau kita lihat Bogor Islamic Hospital ini atau Rumah Sakit Islam Bogor ini konsen kepada orang miskin dan ulama ya. Jangan sampai ulama itu atau para ustadz jangan sampai dia meninggal dunia karena nggak berobat, sakit nggak berobat meninggal, jangan sampai ya. Termasuk juga orang miskin. Orang miskin itu kan kalau disuruh berobat kan gimana? Enggan. Kenapa? Dia mikirin biaya. Enggak Pak, mahal lah. Enggak jadi. Akhirnya dia nggak berobat. Dia nggak berobat, sembuh nggak? Enggak lah. Ya. Kita kan disuruh berobat, usaha ya. Nah sekitar 40% ya warga Bogor ini orang miskin dan jumlah ulama sangat banyak ya. Lalu 90% BPJS, 5% out of pocket ini dari asuransi ya. Dan 5% ini yang tidak mampu, yang dia tidak bayar ya. Nah lalu kita concern
untuk menghapuskan tagihan-tagihannya, ya, yang harusnya mereka bayar sekian, cuman bayar sekian, itu kita hapuskan, ya. Nah, lalu ada memang akhirnya ada beberapa orang Muslim yang kemudian dia memberikan wakaf atau infaknya kepada rumah sakit ini, ya. Jadi ini bukan rumah sakit profit oriented, ya. Ini perlu saya kenalkan kepada santriwan dan santriwati untuk lebih tahu, ya. Ini rumah sakit, sebelahnya adalah masjidnya, ya, masjidnya di lantai 3, ya. Nah, ini konsep ini itu saya tiru dari masjid ini, ya. Asmaul Husna, tengahnya pintu Ka'bah, itu saya tiru dari ini, dari masjid rumah sakit Islam ini, ya. Cuman dia gede, ya, dia tinggi, kita mah kecil aja, ya. Kemudian unit emergensi, ya. Lalu ini poliklinik, ya. Lalu ini ada ini cuci darah, hemodialisis, ya. Ini sekarang kita cuci darah di lantai 2 di gedung baru dan semua mesinnya baru untuk cuci darah, ya. Kalau nggak percaya silakan coba. Nauzubillah, ya. Jangan sampai lah, ya. Sekali cuci darah itu 4 sampai 5 jam. Dan itu ada yang sudah 2 kali seminggu cuci darah, ya. Kalau udah parah 2 kali seminggu. Dan yang ada yang bukan menarik sih, saya sedih juga ketika saya kemarin kunjungan ke rumah sakit Dompet Duafa di Parung, ya. Dia punya pasien yang cuci darah itu umurnya 10 tahun. Kaget saya. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Jadi rupanya itu minuman-minuman itu, aduh, saya bilang, kayak saya wanti anak-anak saya itu, jangan, ya, udah kalau mau apa dari rumah aja gitu. 10 tahun 2 kali seminggu. Aduh, saya nggak bisa bayangin, ya Allah, saya bilang. Itu laboratorium, ini fisioterapi, ya, yang bekas stroke, ya, pengen diapakan lagi, bisa di fisioterapi, ada radiologi. Nah, ada yang baru medical check up unit, MCU, ya. Nah, ini sudah pakai treadmill, jadi teman-teman yang para santri-santri yang ingin medical check up bisa di situ, ya. Sudah ada beberapa pilihan paket, ya. Silakan kalau mau MCU. Nah, ini di ICU. Nah, ini di ICU ini yang dulu ibu saya dirawat di sini, ya. Kemudian ada ini gedung rawat inap Arafah. Nah, ini wakaf satu keluarga ini, ya. Kurang lebih 2 miliar ini, ya. Kemudian ini master plan ke depan. Jadi master plan ke depan itu yang ada H itu heli, ya. Helipad, bukan Henry Tanjung, bukan. Helipad itu nanti gedung Soleh Iskandar di depan, berarti posisinya, ya, depan. Lalu yang di sebelah Pak Indarno ini gedung Umar bin Khattab, itu salah tulisnya. Gedung Utsman bin Affan, ya. Nah, jadi nanti akan kita bangun. Nah, itulah makanya kemudian kita coba untuk mencari donatur di Timur Tengah, ya. Nanti insya Allah saya berangkat tanggal 28 ke negara pertama Uni Emirat Arab, ya. Kemudian setelah itu ke Kuwait, setelah itu ke Arab Saudi, jadi 3 negara, ya. Saya minta doa mudah-mudahan misinya berhasil, ya. Nah, ini beberapa list daripada peralatan medis yang kita butuhkan, ya. Dan ini beberapa aktivitas sosial dari Islam untuk orang-orang miskin, ya. Jadi banyak sekali orang Islam membantu bencana, ya. Bencana di Cianjur, di Semeru, ya. Kita massal, kemudian
Sampai juga bencana di Turki itu, ya, ketua yayasan berangkat ke Turki itu membawa bantuan luar biasa, ketua yayasan, ya. Kemudian ini ya, untuk stunting, ya, untuk free cek darah, ya. Nah, termasuk kemarin di kita ya, pas Mari Sahab kan, cek darah gratis juga waktu pagi-pagi itu kan di sini ya. Ini partnernya, ya. Nah itu, nah saya ingin tanyakan beberapa testimoni daripada masyarakat Bogor yang sudah dibantu ya oleh rumah sakit. Mana? Hah? Oh, suaranya itu? Bisa digedein nggak? Di situ ya? Coba di situ. Rumah Sakit Islam Bogor merupakan rumah sakit lengkap yang diprakarsai oleh Kiai Haji Soli Iskandar, seorang tokoh masyarakat, ulama yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan rumah sakit bernuansa Islami yang melayani ulama dan duafa sangat dibutuhkan di Kota Bogor yang saat ini memiliki penduduk sebanyak 7,8 juta jiwa. Pada hari Ahad 21 Februari 1982 diadakan pertemuan serta berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan adalah Profesor Dr. Kiai Haji Dudin Hafidudin Master of Science yang pernah menjabat berbagai jabatan sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia, Wakil Ketua Dewan Pembina MUI, dan Dr. Insinyur Haji Dwi Sudarto, Magister Science, sebagai Ketua Yayasan dan Ketua Badan Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Pernah menjabat berbagai jabatan di Kementerian Kehutanan. Direktur Rumah Sakit Islam Bogor adalah Dr. Enon Afian Sukandi. Pernah menjabat sebelumnya diantaranya sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah, Direktur Rumah Sakit Pena, Kepala Unit Teknik Kecekam Rumah Sakit Azhar dan Rumah Sakit Bogor Medical Center, dan banyak lagi. Sebagai tindak lanjut berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, tahun 1984 didirikan Balai Pengobatan yang dilayani oleh satu dokter, dibantu oleh seorang perawat dan satu tempat tidur. Pada tanggal 12 Mei 1991, Rumah Sakit Islam Bogor diresmikan dengan kapasitas 24 tempat tidur dan terus berkembang hingga tahun 2024 dengan 114 tempat tidur. Pada tahun 2023, Rumah Sakit Islam Bogor memperoleh akreditasi tingkat paripurna dan komite akreditasi rumah sakit dengan rumah sakit tipe C, dan sekarang memiliki 60 dokter termasuk 18 dokter umum, 4 dokter gigi, dan 38 dokter spesialis. Saat ini rumah sakit memiliki 325 karyawan yang bekerja secara profesional. Pada tahun 2024, rumah sakit terakreditasi secara syariah. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan berasal dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan rincian sekitar 90% pasien adalah pengguna BPJS, 5% pasien asuransi, dan 5% pasien umum dan tidak mampu. Khusus terhadap masyarakat kurang mampu, rumah sakit telah menggratiskan 251 orang pasien duafa dan ulama dengan nilai 1,29 miliar rupiah. Di samping bantuan secara medis, Rumah Sakit Islam Bogor juga melaksanakan banyak kegiatan sosial, antara lain bakti sosial di berbagai lokasi bencana alam, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis. Beri Agung nih. Di masjid-masjid, memberikan pelatihan dan screening kesehatan gratis di pusat kesehatan masyarakat, hitanan massal secara periodik, pembagian sembako, pelaksanaan Jumat Berkah, santunan anak yatim, dan kegiatan sosial lainnya. Rumah Sakit Islam Bogor telah berupaya melayani umat
dengan baik. Namun dirasakan pelayanan tersebut belum optimal mengingat masih terbatasnya gedung rawat inap yang mengakibatkan banyaknya pasien yang tidak dapat dilayani. Di samping itu, alat kesehatan yang tersedia juga belum memadai. Sejalan dengan hal itu dibutuhkan pembangunan 2 gedung baru. Kehadiran Rumah Sakit Islam Bogor yang representatif sangat dibutuhkan guna melayani ulama dan duafa dengan baik, sehingga dapat menjadi rumah sakit lengkap kebanggaan umat Islam di Kota Bogor yang berdasarkan nilai-nilai Islam syariah sebagai rujukan utama dalam berobat sekaligus meningkatkan keimanan. Hal ini sejalan dengan motto kami, sehat syariah, lancar ibadah, kuat akidah. Kaitan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Nama saya pernah dirawat di Rumah Sakit Islam karena patah tulang. Tapi kami pagi, terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Islam karena membiayai proses saya sampai beres. Semoga Rumah Sakit Islam Bogor semakin maju dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Saputra, umur 30 tahun, beralamat di Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Cilenyi. Saya orang tua daripada orang tua yang diagnosa oleh dokter mempunyai sakit ISK. Saya sangat bersyukur kepada Allah melalui Rumah Sakit Islam Bogor tidak hanya memberikan perawatan medis yang terbaik, tetapi juga membantu saya dalam pembiayaan rumah sakit. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah membalasi semua kebaikan dan memberkati Rumah Sakit Islam Bogor sehingga dapat terus membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Sekian lebih Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya Indonesia hingga sehat, keluar makan pulang, saya selalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafri Putri, saya diagnosa dengan saluran pikir dan diagnosa cairan. Syukur kepada Rumah Sakit Islam Bogor yang berbeda dalam pembinaan kesehatan tersebut. Rumah Sakit Islam Bogor, semoga Rumah Sakit Islam Bogor selalu maju dan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Rumah Sakit Islam Bogor menemukan seorang ulama, seorang mujahid, seseorang yang begitu concern kepada kaum ulama dan ulama di Kota Bogor. Kiai Haji Soleh Iskandar sebagai founding father Rumah Sakit Islam Bogor. Saya mengambil salah satu unsur ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor merasakan pelayanan Rumah Sakit Islam Bogor yang melayani para ulama dan para ulama. Berdak terus Rumah Sakit Islam Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi ya beberapa testimoni daripada pasien-pasien yang sudah dibantu oleh Rumah Sakit Islam dengan totalnya 1,29 miliar ya. Jadi kadang-kadang kita mikir dari mana duitnya ini ya. Ya tapi ya itulah Allah Maha Kaya kan. Karena selagi kita bantu orang lain maka kita akan dibantu oleh Allah SWT. Demikian barangkali sebagai materi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Iya, silakan. Sharing saja sedikit. Pengalaman ini memang pada kondisi terminal kita sakit terutama lansia. Sekali-sekali jangan dibawa ke rumah sakit. Misalnya non muslim, macam ini ya. Karena untuk keluar dari rumah sakit itu sangat susah sekali. Jadi
kalau sudah kita dalam kondisi terminal, sebaiknya jangan masukkan ke rumah sakit yang non muslim gitu. muslim. Ya, baik, ini saran ya dari Pak Sudaryono ya. Jadi ya tadi makanya kalau tersakit ke rumah sakit Islam aja lah ya. Kalau ahlinya kan banyak ya, insya Allah. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin agak menyimpang ya Pak ya, tapi kita kaitan dengan paparan tadi bahwa di Bogor kota dengan kabupaten tadi ya, baik masjid, banyak ulama, terus juga orang Bogor itu relatif dalam arti dibanding dengan yang lain, saya rasa orang muslim lebih soleha dan soleha ya. Secara kehidupan juga Bogor kan bukanlah kota industri, dia kota perhatian harusnya hatinya lebih sejuk, lebih adem dibanding yang banyak lebih keras kota-kota lain seperti Bekasi dan lain-lain yang dekat-dekat dengan Jabodetabek. Cuman saya pernah kemarin lihat bahwa Bogor itu termasuk judi online-nya paling terus ojolnya itu juga paling tinggi di Indonesia loh gitu ya. Padahal relatif tadi kemiskinan di Bogor itu di bawah nasional. Nah, tapi kasus ini kan tinggi. Apakah saya mungkin bertanya nggak tahu berapa penambahannya? Cuma saya berpikir di hati apa ya yang salah di sini gitu ya di Bogor sini. Kenapa kok sampai itu? Apalagi kita dari paparan ulama banyak, kita mayoritas Bogor juga muslim ya, Jawa Barat lebih dominan muslim gitu ya. Itu aja saya suka, mungkin sharingnya aja. Itu apanya gitu. Mungkin saya orang awam nggak tahu masalah di lapangan. Iya, kenapa Bogor sejuk, orangnya soleh-soleh, kok banyak miskin? Banyak masjid. Banyak masjid. Nah ini ya bisa jadi ini karena infak kita kurang ya. Infak, sedekah, zakat, wakaf yang 4 itulah ya, zakat, infak, sedekah kita masih kurang. So kalau kita hitung ya, tadi kan 7 juta ya, yang miskin cuma 500 juta kan. Kalau 7,3 juta bayar infak semua, kira-kira miskin nggak Bogor? Enggak. Itu karena kikir aja, makanya kikir itu berbahaya ya, kikir itu membahayakan ekonomi. Maka itu Allah nyuruh kita untuk infak dan pahalanya infak itu luar biasa. Saya selalu bilang, kalau Allah tunjukkan pahala infak itu, orang akan ngejar gimana caranya supaya berinfak. Saking besarnya pahalanya. Cuman karena nggak kelihatan, ya orang nggak mau infak. Apalagi kikir ditahan hartanya kan. Padahal hartanya nggak dibawa mati kan. Nah jadi itu. Jadi di zaman keemasan, katakan Umar bin Abdul Aziz, itu nggak ada orang miskin. Kenapa? Semua orang berinfak dan semua orang tidak mau untuk menerima zakat gitu. Ya. Nah ini kan sudah pernah terjadi. Nah artinya bagaimana ke depan ini akan kita terus promosikan. Ya makanya zakat, infak, sedekah, wakaf itu menjadi jantung ekonomi Islam. Karena nggak mungkin kita semua sama hartanya, nggak mungkin. Allah sudah berikan kita, ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan. Yang kaya ujian, yang miskin juga ujian. Yang miskin ujian sabar, yang kaya ujian syukur kan gitu. Hidup ini hanya ada 2, syukur dan sabar. Ya kalau kita diberi nikmat yang kaya syukur, yang miskin sabar. Ya. Gitu ya, ya. Tapi mungkin ini juga Pak, saya kadang-kadang lihat kalau ada pada bantuan yang dari BLT, ya, bantuan langsung tunai. Ya tadi karena mental. Dan itu salah metode juga, menurut saya salah metode. BPJS itu jangan dibagiin di kantor. BPJS itu orangnya yang sudah datang ke rumah-rumah orang itu. Kalau dibagiin di kantor, dia bawa HP bagus, HP-nya iPhone, di tangannya ada cincin, ngantri BLT gitu. Gimana tuh kan? Jadi nggak cocok, makanya cara teknis pembagian itu, pembagian zakat itu kan, jadi harus datang ke rumah-rumah mereka gitu. Ya, gitu. Baik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.